Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, kita melanjutkan lagi Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-6. Setelah di episode ke-5 kemarin kita diperkenalkan oleh Rita sang Papillon Oger dengan negaranya yaitu Gokan yang seperti penjara. Bukan seperti sih, memang penjara. Penjara dari seluruh 5 negara inilah gitu. Dan pada episode kali ini kita akan diperlihatkan gimana hubungan Jirah dengan Lackless setelah kejadian di Gokan kemarin. Jadi langsung aja kita mulai pembahasan untuk episode 6 kali ini. Pada episode ke-6 kali ini dibuka dengan kembalinya Jirah ke Shugodam yang langsung disambut oleh kedua temannya yaitu Kogane dan Bun. Dan seluruh warga Shugodam yang langsung memanggil Jirah sebagai pangeran. Nah, pas mereka ngangkat Jirah, mukanya Jirah itu bener-bener memeable banget. Memeable sama kayak si Haruka Oni Sister kemarin. Ya, bisa kalian lihat sendirilah betapa lucunya mukanya si Jirah ini. Lalu dilanjutkan dengan opening. Setelah opening muncullah announcement dari Bagnarak. Ini dengan cara menghacking gitu, yang memberitahukan mereka telah mengirimkan kepompong di bawah tanah ke 5 negara. Nah, ini bikin serba salah juga. Kalau dihancurkan, si kepompong ini bakal meledak dan membumi hanguskan negara-negaranya ini. Tapi kalau nggak dihancurkan, si inang yang ada di dalam kepompongnya ini bakal jadi dan bakal menghancurkan negaranya juga. Jadi ya memang serba salah sih dan bikin pusing juga untuk ke 5 negaranya ini. Nah, ya, dilanjutkan, ini ada si Kawaii Rita yang guling-guling sambil ngobrol dengan teman hayalannya itu, yang si bonekanya itu. Ini imut banget coy, gila mukanya, apalagi pas dia buka si bagian lehernya itu, pakaian yang di bagian lehernya, full face-nya, wah gila imut banget. Aduh, waifuable sih, ini waifu di King Ogers kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi Bagnarak akan menggagalkan rencananya jika Jirah diserahkan ke mereka. Kemudian Jirah bertemu dengan Gusto yang memberitahu bahwa Bagnarak ingin tahu bagaimana cara Jirah dapat mengendalikan King Oger seorang diri, yang bisa dibilang ini tuh mustahil. Dan ternyata kata si Jirah, kuncinya adalah menjadikan Shuguts ini menjadi teman gitu. Ya meskipun si Gusto ini masih kayak menyangkal gitu, itu nggak mungkin kayak gitu, tapi ya memang itu apa adanya kan. Kemudian Jirah dan Gusto masuk ke dalam kastil. Nah, di proses si Gusto dan Jirah masuk kastil, kita diperlihatkan keempat Shuguts, yaitu God Papillon, God Kamakiri, God Hachi, God Tombo, yang sedang melipir di atas kastil. Dan ini pertama kalinya kita diperlihatkan dengan jelas Hercules Kuwagata. Semoga aja Hercules Kuwagata ini beneran jadi Shuguts dan jadi mecha, ya minimal kayak DK Base atau Grand Liner lah, semacam kayak carrier mereka gitu. Tapi syukur-syukur kalau si Hercules Kuwagata ini bisa bergabung menjadi Ultimate Mecha. Semoga aja, semoga. Nah, selanjutnya Jirah disambut oleh Lackless yang memanggil Jirah sebagai adik. Selamat datang adik, kayak gitu. Tapi Jirah langsung menyerang Lackless karena marah dengan kelakuan si Lackless itulah. Cuman akhirnya bisa dihalangi oleh si Hachi Oger yaitu Kaguragi dan si Rita. Nah, Lackless ngasih tahu ternyata pas masih kecil Jirah itu diculik dan sudah dicari sampai ke seluruh belahan bumi tapi tidak pernah ditemukan. Nah, jika kabar Jirah diculik ini ketahuan oleh masyarakat sekitar, ini akan menjadi aib bagi kerajaan keluarga Shugodam gitu. Ya, sudah pasti kita tahu lah ya, ini adalah akal-akalan dari Lackless aja dan kebohongan dari si Lackless-nya aja. Tapi kalau semisal ini benar pun, ya tetap gak logis sih menurut saya. Jadi kita anggap aja ini hanya bohong gitu. Karena Jirah keinget dengan kata-kata si Lackless, yaitu rakyat hanyalah sebuah alat, Jirah langsung berusaha menyerang lagi meskipun ujung-ujungnya Jirah ditahan sama penjaganya Lackless. Nah, ini ada teori guys. Ada teori dari berbagai fans King Oger kalau yang menahan si Jirah ini
dia itu adalah human form dari Desnarak Hachi. Dan untuk si penjaga satunya lagi itu yang agak gemuk itu, yang rambutnya kebelah dua, itu adalah si Kamejima dalam bentuk human formnya. Karena si Kamejima itu kan selalu membawa buku, Kamejima itu kan bermotifkan buku, sedangkan si pengawalnya ini dia selalu membawa buku. Jadi ada keterikatan gitu. Dan untuk si Desnarak dengan si pengawal satunya lagi, itu posturnya sama-sama tinggi terus kurus gitu. Jadi ya balik lagi ini hanya teori ya. Next scene, dimulailah rapat darurat oleh kelima aliansi negara yang membahas harta karun di Gokan, yaitu God Sasori yang telah dicuri oleh Bagnarak, yang membuat semuanya kaget. Jadi yang tahu tuh cuma Rita doang dan belum dikasih tahu ke siapa-siapa. Menurut Rita, Bagnarak ini menginginkan Jira karena Jira memiliki kemampuan untuk mengendalikan Shugat sesuka hatinya, yang nantinya akan dimanfaatkan Bagnarak untuk mengendalikan Sugoshin. Yang sudah pasti kita tahulah, Sugoshin ini akan dikendalikan untuk menghancurkan semua negara. Lalu, Rita mengeluarkan perjanjian aliansi 5 negara untuk bekerja sama menangani masalah kepompong ini. Tiba-tiba, Lakles memotong kertas perjanjian itu dan menyuruh mereka untuk patuh sama Lakles. Kemudian, si Lakles sendiri ini memutuskan bahwa Shugodam meninggalkan aliansi 5 kerajaan dan mengklaim King Oger itu adalah properti milik Shugodam. Ini klaim sepihak aja gitu, makanya si Gusto sampai kesel gitu. Wah, emang udah gila sih ini si Lakles. Nah, kemudian monster Bagnarak muncul di Shugodam. Tapi Gusto, Himeno, dan lain-lain ini nggak bisa memanggil King Oger. Alasannya King Oger ini sudah di bawah kendali si Lakles, kata si Laklesnya. Tapi ya gimana caranya si Lakles tiba-tiba bisa mengendalikan King Oger? Nah, nanti bakal terjawab lah di akhir episode ini. Kemudian Jira memanggil Kuagon dan tibalah si motornya itu yang membawa Jira kabur. Saya juga masih nggak paham kenapa motornya ini bisa nurut sama Jira. Mungkin karena motornya ini memiliki setengah jiwa si Kuagatanya kali ya. Tapi kan si motornya ini baru keluar di episode kedua di kerajaan Engkosopa kemarin. Nah, gimana caranya si motor ini punya hubungan sama Jira? Padahal kan ini cuma kendaraan. Ya gitu dah pokoknya. Nah, next scene, Jira bertemu dengan Kuagon dan datanglah si Kamejima dengan membawa kristal God Sasorinya. Nah, ini seperti teori yang tadi, si Kamejima ini kayaknya dia tahu info dari si dua pengawalnya ini. Antara dia tahu dari dua pengawal ini atau memang si Kamejima ini adalah bentuk monster dari si pengawal yang gendut itu. Iya, lagi-lagi ini hanya teori ya guys. Lalu berubahlah Jira menjadi Kuwagata Oger. Nah, ini saya bingung, tiba-tiba Gusto dan lainnya bisa berubah jadi Oger, padahal tadinya itu nggak bisa. Nah, ini saya juga masih nggak tahu ya, apakah pas di dalam dalam ruangan kastil itu dia ingin berubah atau ingin memanggil King Oger. Cuman kalau dilihat dari scene selanjutnya itu si Gusto dan lain-lain tuh bisa berubah. Berarti ini sudah dipastikan kalau di dalam kastil tadi itu nggak bisa memanggil King Oger, bukan nggak bisa berubah kayak gitu. Terus pas scene berantem itu ada hal yang janggal juga. Shieldnya si Hachi Oger berubah menjadi claw. Nah, ini tiba-tiba berubah juga menjadi kecil ukurannya. Kalian bisa lihat sendirilah betapa kecilnya si shieldnya ini. Padahal kan kalau si Gusto itu shieldnya itu kan jadi pistol gitu ya. Pistolnya tetap ukuran besar. Dan kalau si Papillon Oger itu juga kan panahnya masih ukuran besar gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya. Next, Jira ingin memanggil King Oger tapi tidak bisa. Jadi terpaksa Jira dan God Kuwagata yang bertarung tanpa membentuk si form King Oger-nya itu. Next scene, Kaguragi berhasil mendapatkan kristal God Sasori. Kemudian Lakles tiba-tiba muncul di hadapan warganya dengan berlaga akan melindungi mereka yang disambut gembira oleh warga. Nah, di saat Kaguragi ingin memberikan kristal ke si Lakles, dengan cepat diambil oleh Jira. Nah,
ini yang membuat Jira menjadi jelek di hadapan warga Shugodam. Ditambah dengan Jira ini mengarahkan pedang ke Lakles. Dan aktingnya sebagai raja kejahatan lagi-lagi kambuh. Makanya sama si dua temen bocilnya itu kayak, aduh Jira kayak gitu. Udah deh, abis kejadian ini Jira langsung dicap menjadi penjahat oleh warga Shugodam. Nah, di saat Jira mengangkat kristal God Sasori, tiba-tiba matahari terbenam dan bersinarlah kristal itu. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Debut dari kemunculan God Sasori ini dari bawah tanah dan langsung dikendalikan oleh Jira. God Sasori ini diberi nama Sasorinu oleh Jira. Kemudian bertarunglah God Sasori dengan para kroconya itu. Di scene selanjutnya, Lakles langsung mengaktifkan Gold Caliburnya yang ternyata mendatangkan King Oger Zero. Nah, ini sudah terjawab kenapa keempat Oger tadi gak bisa memanggil King Oger. Karena sudah dikendalikan oleh si King Oger Zero ini yang dikendalikan oleh si Lakles. Semuanya langsung pada heran termasuk saya. Kok bisa ada dua God Kuwagata? Bahkan sudah bergabung menjadi God Kabuto. Nah, kemudian King Oger Zero ini langsung melempar kepompong ke angkasa dan menembaknya dengan God Kabuto. Dengan begitu masalah dengan Bagnarak selesai yang disambut gembira oleh warganya. Tiba-tiba God Sasori ini lepas kendali dan langsung menusukkan ekornya ke si duplikat God Kuwagatanya ini yang langsung merubah warna King Oger menjadi hitam dan ungu. Ini mungkin semacam menebar racunnya gitu kali ya. Dan mengakibatkan si King Oger ini berpisah menjadi Shugats masing-masing kembali. Akhirnya kita melihat gambaran dari God Kuwagata yang berwarna dominan hitam dan gold dengan sedikit aksen merah yang langsung kabur dari situ. Jujur, warnanya ini jauh lebih bagus daripada si God Kuwagatanya. Dan firasat saya ini bakal keluar di Premium Bandai. Udah ketebak lah ya gimana Bandai sejauh ini gitu. Karena God Sasori ini dikira dikendalikan oleh si Jira, langsung deh warga Shugodam makin membenci Jira. Kalau saya malah kesel ngelihat si bapak-bapak nggak jelas ini loh. Kalian bisa lihat mukanya sendiri. Dia masa iya gampang terhasut gitu sih? Aneh dah. Kemudian episode ke-6 ini ditutup dengan Lakles yang mengaktifkan Gold Caliburnya untuk memanggil God Kuwagata Zero. Nah, ini saya masih bingung. Apakah God Kuwagata Zero, 0, atau God Kuwagata Shiro? Shiro itu kan kalau nggak salah warna putih ya. Shirohige. Nah, Shirohige kan dia warna putih tuh, white bird. Atau ya kayaknya sih ini lebih tepatnya Kuwagata Zero kali ya. Jadi dia semacam prototipe-nya dari si God Kuwagata. Kayak gitu. Soalnya agak rancu gitu sih dengernya. Ya gitu guys. Nah, abis itu dilanjutkan ke preview episode ke-7 minggu depan. Kita akan dijelaskan mengapa Himeno sangat mengincar God Sasori. Karena di episode ini tuh Himeno kayak ambisius banget. Saya akan mendapatkan God Sasori. God Sasori itu punya saya, kayak gitu. Mungkin loh ya, hanya teori aja. Si Himeno itu melihat racunnya God Sasori memiliki efek untuk kesehatan gitu. Jadi sangat bermanfaat lah untuk kesehatan warga-warga di situ lah. Yang ditunggu-tunggu tiba juga, yaitu debut King Oger yang bergabung dengan God Sasori yang menjadi senjata Claw gitu. Jujur dibanding dengan God Kabuto, saya lebih suka penggabungan dengan God Sasori ini yang keren banget gitu loh, Claw-nya gitu. Wah, makin gak sabar cuy minggu depan. Dan ya, untuk episode ke-6 kali ini berakhir sampai di sini guys. Jadi gimana menurut kalian nih untuk episode ke-6 kali ini? Tulis aja di kolom komentar untuk pendapat kalian ya. Dan untuk saya pribadi, ya lagi-lagi cukup puas sih dengan episode kali ini. Ditambah dengan hubungan Jira dan Lakles yang makin bersaing gitu. Dan Lakles yang semakin mencurigakan. Ditambah nanti gimana kalau misalnya si Lakles udah berubah menjadi Kuwagata Oger dan bertarung dengan si Jira sebagai Kuwagata Oger.
Ini pasti bakal seru banget sih. Yaudah guys, untuk mini talk episode ke-6 kali ini sekian dulu aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!